Mama mau transfer, Mah? Mama kemana? Ke BRI? Oh, bukan ke BCA lagi. Ya mending dari sana, Mah. Dari mana? Dari Winnie. Halo Kak Winnie. Kak, ini nanti kira-kira selesainya jam berapa ya? Eh, Biasanya kalau mungkin jam 12. Gimana Bu Vila? Ada cara? Kenapa enggak Kak juga Ivy? sih. Oke. Baru Ya. pertama kali jadi agak apa namanya? Ya. Kak Winnie ini udah live Facebook. Belum nih. Tadi udah loading setengah tapi ke awal lagi. Bentar. Oke. Ntar aku langsung buka aja ya. Oke, Kak Evin. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak atau Ibu Guru Cita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak atau Ibu Guru Cita nih yang sudah masih setia bergabung dalam komunitas grup Guru Cita. Semoga komunitas ini bisa membantu Bapak atau Ibu Guru Cita terus belajar dan mengembangkan kompetensi demi menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak atau Ibu Guru, seperti biasa di grup komunitas Guru Cita,
kita melakukan FB Talk atau semacam diskusi melalui video atau secara live dengan Bapak atau Ibu guru semua. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan memberitahu bagaimana sih cara mudah membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, pastinya Bapak atau Ibu guru kita juga tahu nih ya, bahwa semenjak kita menjalankan kegiatan pembelajaran secara online nih, kita udah beradaptasi dengan digitalisasi salah satunya yaitu membuat video. Bagaimana video itu bisa menarik agar siswa itu mau menonton video pembelajaran sampai habis. Nah, dalam FB Talk kali ini kita ditemani oleh Ibu Vila Santika, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan guru produktif di SMK Wikarya maksud saya, Karanganyar. Nah, bersama Ibu Vila kita akan membahas nih gimana sih tips-tips untuk menciptakan video pembelajaran yang interaktif menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, baik. Mungkin bisa kita sapa dulu nih Bu Vila. Halo, Assalamualaikum Bu Vila. Waalaikumsalam Bu Eping. Salam kenal untuk Bapak Ibu guru juga di sana. Salam kenal Bu Vila. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa Bu Epin. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ini kesibukannya apa nih Bu Vila nih saat ini kalau boleh tahu? Kalau saat ini kesibukannya alhamdulillah mengajar tadi di SMK Wikarya, guru produktif, mengajar jurusan bisnis daring dan pemasaran. Dulu kan hanya pemasaran, sekarang ketambahan bisnis daring atau bisnis online. Jadi ya tidak lepas dari yang namanya media multimedia, video kayak gitu. Oke, Selain baik. itu ya. Oke, jadi memang kalau di SMK itu lebih kepada skill ya Bu ya? Iya, skill-nya, keterampilannya. Benar-benar. Berarti ini kan kalau tadi sebelumnya itu nggak ada bisnis online ya Bu ya, tapi kalau sekarang ada karena memang mengikuti zaman seperti itu Ya, ya Bu ya? betul, Bu. Iya, wah menarik sekali nih. Berarti biasanya Apalagi Bu sekarang, Vila sendiri, sekarang bagaimana Bu? kan udah generasi Z umur 7, di bawah 7 tahun itu udah pakainya itu udah gadget semua. Jadi harus mengikuti. Benar banget, benar Bu. Dan juga sebenarnya kalau membuat video ini cukup beragam ya, bukan hanya untuk pembelajaran aja, tapi kalau misalnya kita udah punya skill pembuatan video, kita bahkan bisa membuat animasi seperti itu ya Bu ya, dan ini tuh bisa menjadi nilai jual bagi kita maupun siswa yang kita ajarkan seperti itu. Oke, baik, menarik sekali nih Bu Vila. Nah, Bapak atau Ibu guru, ini ya kita bisa menambah skill baru untuk membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, dalam FB Talk kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari keunggulan video sebagai media pembelajaran, lalu bagaimana kita memanfaatkan video dalam pembelajaran, dan kita juga akan mengenal KineMaster dan fitur-fiturnya beserta tutorialnya. Nah, oleh karena itu, untuk Bapak atau Ibu guru kita semua, jangan lupa saksikan FB Talk ini sampai habis. Nah, nanti juga kita akan ada hadiah ya untuk Bapak atau Ibu guru kita yang sudah menyimak atau memberikan pertanyaan menarik nih kepada Ibu Vila. Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalannya itu aja. Nah, untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke Ibu Vila. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Epin telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan cara membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, untuk materinya sedikit aja. Kelihatan ya Bu Epin? Udah keluar ya ini materinya? Ya, kelihatan Ibu. Untuk suaranya udah jelas belum atau kurang keras? Cukup jelas sih. Iya. Jadi
ini ya, untuk temanya atau judulnya itu cara mudah membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Nah, sebelum definisi ke video, kita artikan dulu arti dari interaktif dan menarik. Interaktif artinya itu ada interaksi. Interaksi antara video dengan yang menonton video. Kalau kita sebagai guru, berarti yang menonton adalah siswa-siswa kita, siswa-siswa Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian dengan cara apa agar video pembelajaran tersebut interaktif, yaitu dengan cara Bapak Ibu guru bisa memberi pertanyaan di sela-sela video dan memberi beberapa detik untuk siswa berpikir atau mempersilahkan siswa untuk menjeda. Jadi itu akan mendorong siswa berpikir dan menjawab. Jadi itu bisa dikatakan dengan interaktif walaupun tidak ada tatap muka secara langsung atau secara video conference melalui Zoom atau Google Meet, walaupun dengan video tetap bisa interaktif. Kemudian untuk arti dari menarik, artinya itu membuat siswa mau menonton video yang Bapak Ibu guru kembangkan. Maka gambar, suara itu harus bagus, menarik, dan jelas. Dan juga harus volumenya itu bisa dikeraskan. Kemudian, jika Bapak Ibu guru sebagai narasumber dalam video harus tersenyum, fokus ke kamera, ramah, dan sering menyapa siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya, definisi dari video itu sendiri merupakan contoh media pembelajaran berupa multimedia. Multimedia ini artinya gabungan dari gambar, suara, dan audio, juga video lain. Jadi dalam video itu juga bisa ditambah video lagi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian kelebihan media pembelajaran video daripada media-media lainnya, misal hanya gambar atau berupa audio saja, itu yang pertama mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, tentu saja pada masa pandemi. Kalau sekarang kan sudah mulai PTM, tapi untuk masa pandemi yang mengharuskan belajar dari rumah, jaga jarak, itu mau tidak mau harus memanfaatkan media pembelajaran seperti video ini. Kemudian video itu juga dapat diulang-ulang untuk menambah kejelasan. Misal untuk video pembelajaran itu 3-8 menit, itu ada di beberapa pada menit keberapa itu kurang jelas. Nah, siswa itu bisa mengulang atau menjeda. Kemudian pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat dengan syarat materi yang dipresentasikan atau dipaparkan di video itu harus jelas, singkat, dan padat. Tidak mengandung definisi-definisi yang membuat siswa menjadi bingung. Kemudian yang terakhir, itu dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Jadi kalau menurut saya untuk membuat video itu jangan terlalu panjang, antara 3 atau sampai 8 menit. Dan biasanya 5 menit lebih itu siswa sudah bosan. Dan rata-rata setelah saya lihat dari video yang saya upload di YouTube itu, siswa itu nggak ada 1 menit itu sudah tidak menonton video lagi. Jadi itu video harus menarik, durasinya jangan terlalu lama juga. Kemudian untuk tips membuat video menurut kami itu yang pertama harus ada pembukaannya. Kemudian memaparkan materi pelajaran. Materi pelajaran apa, pada mapel apa, bisa kelas berapa. Kemudian yang paling penting itu tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi siswa itu di awal tahu video ini itu mempelajari materi apa, dan di akhir siswa itu mengetahui materi tentang apa. Jadi tujuan di awal harus dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan gambar yang menarik. Suara harus jelas dan volume itu bisa dioptimalkan. Kalau suara itu kecil, misal kalau siswa itu rumahnya di pinggir jalan, otomatis kalau siswa memutarkan video itu tidak kedengaran. Kemudian isi materi harus singkat dan jelas. Jangan sampai 1 slide segini itu penuh dengan tulisan-tulisan. Itu kalau menurut saya siswa pasti bosan. Kemudian
yang terakhir itu ada kesimpulan dan penutup. Kemudian untuk tips-tips lain. Nah, jadi untuk membuat video itu tidak harus kita itu ada di video, kita harus muncul sebagai narasumber di video, tapi bisa melalui presentasi PPT. Kalau Bapak Ibu guru itu punya PPT, kita manfaatkan, dibuat videonya, kita rekam, kemudian durasinya jangan lama-lama, kita edit di KineMaster. Kalau saya sama anak-anak itu kalau bilang KineMaster itu KineMaster nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi KineMaster itu misal kalau dalam perekaman file PPT itu terlalu cepat, itu bisa diperlambat, atau kalau misal kita presentasinya terlalu lambat, bisa dipercepat di aplikasi KineMaster. Dan misal kalau suaranya itu kurang keras, di KineMaster itu bisa dibesarkan 2-3 kali lipat. Kemudian untuk persiapan jelas materi, di sini contohnya berupa file PowerPoint. Kalau Bapak Ibu guru punya banyak materi-materi dalam bentuk file PowerPoint, tinggal dibuat media video pembelajaran aja. Kemudian ada alat headset atau earphone bila diperlukan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian narasi berupa tadi, ada pembukaan, penutup, kesimpulan, dan penjelasan setiap slide. Jadi dalam video itu, setiap slide itu dijelaskan. Kemudian webcam, jika ingin menampilkan wajah. Untuk tips lainnya lagi, membuat tadi pointer atau narasi ya, narasi itu ya. Kemudian topik singkat, durasi pendek. Jadi kalau menurut saya itu durasi antara 3 sampai 8. 8 itu menurut saya juga sudah terlalu panjang. Kemudian senyum, rileks, jangan tegang, sapaan umum, dan hindari sapaan waktu. Jadi misal kalau kita membuat video, selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Itu karena siswa itu tidak selalu belajarnya itu di pagi hari. Bisa aja nanti belajarnya di siang hari, di malam hari. Jadi hindari sapaan waktu. Kemudian kalau kita ingin tampil di video, mata lebih banyak fokus ke kamera, jangan melihat kanan kiri. Nah, untuk contohnya ya, ini saya itu punya file PPT karena kemarin itu masih pembelajaran secara sebenarnya media video pembelajaran itu tidak hanya digunakan waktu pembelajaran jarak jauh atau online, tapi bisa digunakan pada pembelajaran tatap muka. Itu sebagai bukan pengganti metode atau model pembelajaran tradisional, tapi sebagai pelengkap. Jadi pasca pandemi COVID-19, video ini tetap bisa digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri selain materi yang diterima di kelas. Nah, jadi kalau kita punya file PPT, kita bisa rekam melalui Google Meet atau Zoom. Kemudian kalau suaranya kurang keras, kita bisa edit di KineMaster. Nah, bisa juga kita rekam melalui HP menggunakan pilihan menu itu screen recording yang ada di HP. Nah, jika ingin diedit, ingin memotong bagian-bagian video itu bisa juga diedit di KineMaster. Untuk contohnya, sebentar. Untuk ini, saya punya channel YouTube, jadi ini sebagai wadah untuk saya membagi atau share materi-materi PPT saya yang sudah saya ubah menjadi media video. Oke, Bapak Ibu, yang pertama tadi contohnya merekam melalui Google Meet. Jadi contohnya seperti ini. Siklus, jadi berputar seperti ini. Nah, kalau sampai sudah final penyesuaian, debit. Nah, ini juga interaktif kita sama, ini contoh ini ya, Bapak Ibu Guru,
saya les privat secara online, jadi saya manfaatkan, saya rekam, dan bisa saya bagi lagi ke channel YouTube saya untuk dipelajari sama adik-adik atau siswa lain. Ini yang memanfaatkan Google Meet. Dan ini saya tidak mengedit lagi melalui KineMaster, karena menurut saya ini suaranya sudah cukup jelas. Untuk contoh lain yang menggunakan atau memanfaatkan screen recording HP, itu ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan ini akan memaparkan. Ini saya menggunakan KineMaster karena menurut saya kemarin itu suaranya itu kurang jelas. Jadi saya edit lagi untuk kecepatan itu saya perlambat dan suaranya saya besarkan 2 kali lipat. Yang ini melalui HP dan diedit di KineMaster melalui HP juga. Untuk melalui Zoom. Nah, ini contoh atau search engine optimist. Nah, ini contoh saya membuat video pembelajaran itu dengan PPT yang sudah saya buat, kemudian saya rekam melalui Zoom, kemudian saya edit melalui KineMaster karena menurut saya rekaman melalui Zoom itu suaranya kurang keras, dan ini videonya juga saya perlambat melalui aplikasi KineMaster gitu. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat video, share saja ke channel Bapak Ibu, kemudian bisa di-share ke siswa dengan cara membagikan linknya aja. Jadi kalau membagikan linknya saja seperti ini, jadi gini langsung dikirim ke WA itu tidak memenuhi, kalau link saja, jadi tidak memenuhi memori HP siswa jika kita mengirimkan dalam bentuk video yang tentu saja ukurannya itu lebih besar. Nah, itu. Kemudian tadi seperti kata Bu Epin bahwa pemanfaatan media video itu tidak hanya untuk pembelajaran, tetapi juga untuk membuat karya-karya lain. Dan ini saya akan menampilkan contoh video yang dibuat oleh siswa saya. Ini Bapak Ibu adalah video hasil karya siswa saya membuat video motivasi. Ini. Jadi ini itu mengasah juga kreativitas siswa untuk membuat video. Dan di sini kelemahan videonya ya Bapak Ibu, suaranya kurang keras walaupun ini sudah full. Nah, ini nanti kita bisa edit lagi melalui KineMaster untuk suaranya diperbesar 2-3 kali. Untuk video lainnya, bentar. Untuk video tutorial menggunakan KineMaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan saya bisa dilihat dulu Bapak Ibu contoh video ini. Peluang bisnis kelas 10 PGP semester 1 dengan materi pokok peluang bisnis, dan untuk tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami peluang bisnis. Sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira saya bisa menangkap peluang bisnis tidak ya? Nah, untuk mengetahuinya, coba kita lihat gambar sebagai berikut ini.
Ini hanya contoh saja Kira-kira untuk apa saja produk olahan yang berasal dari narasumbernya. pisang ya. Jadi ini ya bisa diolah menjadi beberapa banyak olahan. Jadi di video ini yang pertama itu ada pembukaan nggih Bapak Ibu. Kemudian materinya jelas, mata pelajaran, kelas, kemudian materinya juga, materi di sini. Materi di sini peluang bisnis. Dan ini juga ada tujuan pembelajaran, yakni memahami peluang bisnis. Pelajaran adalah siswa mampu memahami peluang bisnis. Nah, dikatakan interaktif itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, interaktif itu jadi diselingi pertanyaan-pertanyaan dan bisa mempersilahkan siswa untuk menjeda video dan berpikir dan menjawab. Kira-kira saya bisa menangkap peluang bisnis tidak ya? Ini kan juga termasuk interaktif kalau menurut saya ya Bapak Ibu guru. Karena ini mendorong siswa untuk berpikir, oh ya saya ditanya. Materi, kira-kira saya bisa menangkap peluang bisnis tidak ya? Nah, untuk mengetahuinya coba kita lihat. Kemudian kalau menggunakan gambar yang kita browsing di Google, harus disertakan dengan sumbernya nggih. Jadi untuk menghindari plagiat, jadi diberi sumbernya. Gambar sebagai berikut ini. Nah, kira-kira apa saja produk olahan yang berasal dari pisang ya? Jadi ini ya bisa diolah menjadi beberapa banyak olahan. Kalau anak-anak bisa menjawab seperti ini, berarti Ibu kira anak-anak bisa menangkap peluang bisnis. Oke, dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis adalah kesempatan yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita mempunyai suatu kesempatan dan kita gunakan kesempatan itu dimodifikasi, dibuat yang lebih baik, nah akan muncul peluang-peluang usaha. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan LKS pada materi peluang bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil video yang baru saya buat tadi pagi, Bapak Ibu Guru. Di sini durasinya itu nggak ada 2 menit, jadi 2 menit kurang 15 detik, tapi ini buatnya kalau dari benar-benar dari awal mencari bahannya, mencari background-nya ini, mencari video orangnya di sini, gambar-gambar tadi, stiker termasuk ini, itu 2 jam. Jadi 2 menit ini kalau membuat video itu bisa 2 jam. Langsung aja kita tutorial membuat video melalui KineMaster atau KineMaster. Nah, yang pertama tentu saja Bapak Ibu Guru download dulu aplikasi KineMaster di Play Store. Kalau Bapak Ibu Guru ingin membuatnya di laptop, bisa dengan mendownload BlueStack dulu ini BlueStack ini. Nah, baru nanti seperti ini tampilannya. Ini kalau di HP benar-benar kayak gini, tapi kalau di laptop, di PC seperti ini. Nah, karena sudah saya download, jadi langsung saya buka aja. Nah, kita perkenalan dulu sama fitur-fiturnya. Yang pertama itu kita pilih create new atau membuat baru. Kemudian untuk rasio videonya, kalau YouTube diupload di YouTube berarti kita ambil yang 16:9. Kalau di IG ini, kalau di YouTube kita pilih yang 16:9 saja. Kemudian next, klik next. Nah, di sini. Nanti tampilan awal di
KineMaster itu seperti ini. Ini ya Bapak Ibu Guru. Kalau mau merekam secara langsung bisa klik ini. Tapi kalau sudah punya bahannya, nah, kita pilih media. Kalau kita belum memasukkan satu media sama sekali, jadi untuk icon-icon yang lain, menu-menu yang lain itu non-aktif atau tidak aktif. Jadi kita harus memasukkan satu media terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau dari KineMaster sendiri itu polosan gambarnya seperti ini. Kalau misal dari HP Bapak Ibu Guru itu pasti foto-foto, video dari memori Bapak Ibu Guru itu sudah otomatis muncul di sini. Nah, tadi ada contoh video yang ini, untuk fiturnya, jadi ini untuk media yang minimal harus kita inputkan, kemudian kalau sudah, ini baru aktif. Layer itu lapisan, artinya lapisan ini nanti bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, gambar lain, video lain, stiker, teks, kayak gitu. Untuk ini rekaman, kita bisa, misal kita sudah menulis teks tentang materi, kita bisa merekam secara langsung melalui menu ini. Dan untuk audio ini untuk mengimpor musik sebagai background atau latar belakang. Nah, kita langsung praktek aja yang sederhana dulu. Misal kita sudah punya video tadi ya, punya siswa saya tadi, yang videonya tadi kurang keras, kita edit untuk diperjelas suaranya, diperbesar. Tapi saya simpan di sini. Ini kalau melalui HP, Bapak Ibu Guru, ini langsung otomatis di KineMaster. Karena ini melalui PC atau laptop, jadi harus dipindah dulu filenya, seperti tadi. Nah, di sini misal kita mau memperbesar, tadi ukurannya segini, jadi kita pilih yang ini 3:4. Terus ini tadi videonya kan suaranya kecil, kita bisa perbesarkan. Contoh sederhananya dulu. Nah, ini kan suaranya kecil ini Bapak Ibu Guru. Di PC saya itu udah full volumenya. Nah, kita bisa memperbesar suaranya dengan cara diklik ininya, medianya, kemudian pilih volume. Nah, ini bisa diperbesar 2 kali atau nah, ini ya, 2 kali dulu ya. Kalau masih dirasa kurang, volumenya kurang, kita perbesar lagi dengan auto volume. Nah, suaranya lebih keras dibandingkan tadi video yang original atau yang belum diperbesar, diedit di KineMaster. Kalau sudah, kita simpan saja. Ukurannya kita bisa milih ya Bapak Ibu Guru. Bisa yang paling besar ini 1440 atau yang standar 360. Terus kemudian save as video. Skip. Nah, kita tunggu ini sampai tersimpan. Nah, jika video yang Bapak Ibu Guru buat itu terlalu banyak media, komponen seperti gambar, video lagi, musik yang terlalu banyak, gambar yang terlalu banyak, itu dalam proses kelemahannya, dalam proses saving itu sangat lama. Dalam proses saving seperti ini. Kalau itu lebih dari 5 menit durasinya. Tapi kalau masih di bawah 5 menit, itu proses savingnya cepat. Seperti ini contohnya. Ini tadi videonya sekitar 1 menit, jadi savingnya lumayan cepat. Tapi kalau sudah lebih dari 5 atau bahkan 10 menit, itu lama sekali.
Setelah ini kita tutorial yang membuat video tadi, lingkungan bisnis tadi. Yang saya buat tadi pagi tadi, nggih Bapak Ibu, yang durasinya 2 menit kurang 15 detik tadi. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, ini dilewati. Kalau mau nyoba, mutar videonya, klik ini aja. Nah, jadi suaranya lebih keras. Volumenya lebih. Nah. Sekarang kita tutorial membuat video yang durasinya 2 menit kurang 15 tadi, ya, Bapak Ibu. Kita pilih aja yang ini karena tujuannya adalah di upload di channel YouTube. Nah, yang pertama masih kosong seperti ini. Kemudian kita pilih media. Cari file kita yang sudah kita download atau yang sudah ada di HP. Nah, ada 3 gambar ini, kita pilih salah satu, pilih saja yang ini. Terus kembali, dikeluarkan saja. Nah, ini durasinya diperpanjang. Diperpanjang saja. Kira-kira mau berapa menit ini videonya? Nah, sampai sini. Nah, satu video ini merupakan media utama. Jadi kalau tidak ada media utama, menu-menu lain itu nonaktif. Setelah ada media utama, jadi menu-menu lain itu sudah aktif seperti ini. Nah, untuk komponen-komponen lain, kita pilih yang layer. Layer itu artinya lapisan. Nah, misal kita kasih video kita. Ini misal ya Bapak Ibu, kita sudah melakukan rekaman. Jadi kalau kita mau rekam video, kita sebagai narasumbernya seperti ini. Jadi background-nya yang belakang itu harus kontras dengan media utama. Jadi misal di sini itu ada hijau seperti ini, maka background-nya jangan hijau seperti ini, background ini harus kontras. Misal kalau sini putih, berarti background-nya jangan putih, harus kontras. Nah, ini kan sudah kontras semuanya ini. Jadi background yang ada narasumbernya ini, dia kontras dengan warna-warna yang ada di media utama ini. Nah, bagaimana menghilangkan green screen-nya? Itu dengan cara, kalau ini sudah, pilih ini tadi, cari chroma key. Nah, ini. Klik enable. Nah, ini agak transparan, kita bisa pekatkan seperti ini. Nah, jadi yang ini harus sesuai dengan warna green screen-nya. Kalau misal green screen-nya tadi biru, berarti Bapak Ibu guru juga milih yang biru seperti ini. Kalau misalkan warnanya hijau, kita pilih biru seperti ini, nggak bisa. Seperti ini jadinya. Jadi harus sesuai dengan warna background-nya. Hijau berarti kita pilih hijau. Nah, bisa transparan seperti ini. Kita sesuaikan aja seperti ini. Ini narasumbernya itu menghadap ke kiri. Kita bisa ubah menghadap ke sebelah kanan. Dengan menu, cari menu yang rotate atau mirroring. Nah, ini dibalik. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu, yang penting itu dasarnya sudah tahu, untuk pengembangannya itu mudah. Jadi dasarnya kalau sudah tahu, untuk
Yang lainnya itu saya kira bisa. Dan di sini narasumbernya itu bicaranya cepat, kita bisa memperlambat video ini. Nah, kita pilih yang speed. Speed itu kan kecepatan. Kita perlambat. Kalau ke kanan itu dipercepat, kalau ke kiri itu diperlambat. Kita perlambat aja. Jadi narasumbernya dia bicaranya pelan. Kalau sudah, layer lagi atau lapisan, kita tulis teksnya. Ini misal kalau kita membuat video yang benar-benar dari nol, ya Bapak Ibu, misal kalau kita sudah rekaman file PPT di laptop, terus suaranya kok kurang keras atau lambat, kita baru edit di KineMaster. Tapi kalau benar-benar dari nol, ya seperti ini langkahnya. Jadi kita ketik dulu mata pelajaran. Misalnya di sini peluang bisnis. Contohnya perencanaan bisnis. Mapelnya perencanaan bisnis. Kemudian kelasnya 10 BDP. Bisa ditambahi semester 1. Adalah materi semester 1. Nah, klik OK. Kita paskan saja di sini letaknya. Jika Bapak Ibu guru ingin tipe hurufnya beda, kita bisa klik teksnya ini. Kemudian pilih AA ini. Nah, ini tinggal pilih saja Bapak Ibu. Ini. Nah, seperti ini. Kalau kurang besar, diperbesar. Ini. Kita coba putar videonya. Kalau sudah, kita manfaatkan recording ini. Ya, tes. Nah, kita coba nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi pada mata pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 BDP semester 1. Nah. Kalau mau nyoba diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi pada mata pelajaran perencanaan bisnis kelas 10 BDP semester 1. Ya, kemudian tambah lagi teksnya. Materi pokoknya tentang peluang bisnis. Nah, yang bikin lama itu satu-satu seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi harus dipaskan satu-satu. Ini style hurufnya juga bisa diganti lagi seperti ini. Kemudian teksnya lagi. Tujuan pembelajaran. Ini ada. Sehingga siswa ketika menonton video ini tahu yang akan dipelajari itu tujuannya untuk memahami atau mengetahui materi apa. Jadi di sini memahami peluang bisnis.
Nah, kita bisa merekam lagi. Atau kalau enggak, kita buat semuanya dulu, baru direkam semuanya. Jadi habis tujuan pembelajaran, kita memancing siswa bertanya sebagai agar media video ini tuh interaktif. Kita tambah teks. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan peluang? Jangan dulu. Apakah Anda bisa menangkap peluang bisnis? Kemudian kalau bisa, coba kira-kira dengan gambar ini, nah misal salah satu makanan, kira-kira dari gambar ini, kira-kira bisa jadi olahan apa saja? Nah, kemudian kalau sudah diberi waktu, siswa bisa menjawab, kita juga memberi jawabannya. Jadi pisang itu bisa dibuat menjadi aneka olahan. Nah, di sini contohnya ada pisang lumer, bisa brownies, bisa ini. Kita masukkan satu-satu. Di sini tanya. Terus kita input lagi, insert lagi gambar lainnya. Dirapikan. Kalau sudah, layer lagi atau lapisan, pilih media. Cari letak file kita yang akan kita upload. Terus jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk diberi sumbernya untuk menghindari plagiarisme. Jadi di sini juga harus dikasih
Misal sumbernya dari merdeka.co.id. Oke. Jelas saja di sini. Terus untuk panjangnya disesuaikan dengan gambar yang bersangkutan. Kemudian ini juga harus dikasih sumbernya. Misalnya dari merdeka.co.id. Terus ini kita insert lagi. Karena narasumbernya hanya sampai 39 detik, kita insert lagi. Jadi emang prosesnya lama, nggih Bapak Ibu, harus sabar. Tapi lebih cepat kalau kita langsung merekam dari PPT, sudah ada suaranya. Jika kurang keras atau terlalu cepat atau terlalu lambat, baru diedit di Kaina Master. Enable. Terus karena dia kebalik, jadi kita balik videonya ke kanan. Yang pakainya rotata atau mirroring. Kemudian jangan lupa diperlambat, karena yang tadi yang pertama itu juga diperlambat. Sekalian saja, satu lagi. Biar ingat, nggih, Bapak Ibu. Ini tadi, pilih yang chroma key, enable-nya diklik. Kalau ini kurang pekat, diotak-atik saja ke sini sampai dapat warna yang pas. Sumbernya kita perpanjang. Disamakan agar selesai pada slide gambar ini bareng-bareng atau bersamaan. Kita coba putar dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini itu akan memaparkan materi atau mata pelajaran perencanaan bisnis kelas semester 1. Kalau sudah, baru kita mengisi suara dari depan. Jadi nggak sedikit mengisi suara. Nah, dari sini. Perencanaan bisnis kelas 10 semester 1. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan recording dengan suara kita sendiri.
start. Untuk materi pokok adalah peluang bisnis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami apa itu peluang bisnis. Selanjutnya, apakah Anda bisa menangkap peluang bisnis? Kemudian, kalau bisa, coba kira-kira pada gambar berikut ini bisa diolah menjadi olahan apa saja ya? Kira-kira, ayo. Nah, ini udah punya gambaran apa belum? Nah, kurang lebih macam olahannya seperti ini. Bisa brownies, bisa pisang lumer, bisa cake itu, bisa piscok. Nah, kalau sudah, baru kita mendefinisikan apa itu peluang bisnis di sini. Peluang bisnis adalah kesempatan bisnis yang dapat diambil oleh calon atau pelaku bisnis. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar jika diupload di YouTube nih Bapak Ibu. Atau bertanya melalui WAG jika menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi utama dengan siswa. Jadi rekamannya kurang sedikit ini tadi. Sampai sini. Kita rekam lagi. Jadi peluang bisnis itu adalah kesempatan bisnis yang dapat diambil oleh calon dan atau pelaku bisnis. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bertanya melalui WAG untuk bertanya kepada Ibu Guru. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Kemudian, ini kita bisa potong yang utama ini. Kita bisa potong segini dengan cara, ini diklik yang utama ini, terus ada icon gunting. Nah, trim to right. Kalau yang dipotong kanan, yang sebelah kanan berarti trim to right. Kalau yang dipotong sebelah kiri berarti trim to left. Kita yang dipotong ini media yang dipotong ini sebelah kanan, maka trim to right. Yang ini juga ini yang bawahnya. Karena ini kelebihan. Gunting, trim to right. Ini kalau tidak dipakai bisa dihapus. Ini menu di sebelah kiri ini, tong sampah ini. Nah. Sudah selesai. Kalau misal kita ingin diupload di YouTube, okay, terus kita bisa kasih lagi lapisan berupa subscribe. Ini. Nah, di sini kita bisa pakai chroma key lagi. Misal diletakkan di sini. Kita pakai chroma key lagi. Enable. Ini sudah otomatis hijau, sudah bagus. Kemudian kita perpanjang sampai akhir.
ditendang nggak apa-apa, karena nanti otomatis. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ingin memberi background, pilih yang tadi ini media kita sudah gunakan, layer ini sudah, recording juga sudah, kita pilih audio untuk background-nya. Nah, kalau ingin selain ini, kalau Bapak Ibu ingin selain ini, bisa kalau ingin musik yang sudah ada di HP, pilih aja song ini. Kalau ingin yang dari KineMaster, selain yang ini, kita bisa klik yang toko ini. Nah, kita bisa coba satu-satu. Yang plastik, coba satu-satu. Misalnya ini berarti download. Ini di exit aja. Bisa coba-coba seperti ini. Kalau tidak, pakai ini saja Bapak Ibu. Klik tambah ini. Nah, di sini. Ini kalau kelebihan, kita bisa potong lagi. Pakai menu tombol gunting tadi. Nah. Kalau sudah, kita coba play. Nah, di sini suara backsound-nya kan lebih keras. Nah, kita perkecil suaranya. Klik ini. Terus pilih icon ini. Suara ini. Terus kita perkecil. Oke. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan materi atau mata pelajaran pengenalan bisnis kelas UPTP semester 1. Untuk materi pokok adalah ruang bisnis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran adalah siswa kalau bisa suaranya yang jernih ya Bapak Ibu. Kebetulan ini kalau misal laptop atau PC saya ini disambi Zoom sama webcam itu suaranya jadi nggak jelas. Kalau misal backsound-nya masih keras, itu bisa dikecilin lagi. kurang lebih macam olahannya seperti ini. Bisa tulis, bisa lumer, bisa kalau suaranya kurang pas, bisa digeser-geser lagi ininya layer-layer atau lapisan-lapisannya. Kalau suaranya kurang jelas juga bisa tag lagi, rekam lagi. Calon dan atau pelaku bisnis. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tulis ke kolom komentar atau bertanya melalui WhatsApp untuk bertanya pada Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Guru untuk membuat media pembelajaran yang benar-benar dari KineMaster. Nah, kalau sudah, kita bisa klik ini. Pilih ukurannya. Pilih ukurannya. Yang paling kecil itu 360 ini. 30 ini. Nah, klik Save as Video. Di skip. Untuk tutorialnya kurang lebih seperti ini. Saya kembalikan ke Bu Epin. Ini ada pertanyaan bagaimana Bu Epin di kolom chat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Vila atas penjelasan atau pemaparannya nih sangat menarik sekali. Jadi memang penggunaan KineMaster untuk membuat media pembelajaran video ini cukup mudah ya, Bu Vila ya. Iya, mudah. Dan juga ini kita bisa kreasikannya sendiri sesuai keinginan kita seperti itu ya Bu ya.
Iya. Yang penting dasarnya kita sudah tahu, kalau udah pernah nyoba sekali, insya Allah itu ke belakangnya itu bisa. Oke, baik Bu Vila, terima kasih banyak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak atau Ibu Guru Cita, cara mudah membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik menggunakan Kain Master. Nah, bagi Bapak atau Ibu Guru yang tadi sudah menyimak tips-tips yang sudah dibagikan oleh Bu Vila dan ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan saja di kolom chat Facebook. Nanti akan saya bacakan dan Bu Vila akan menjawabnya. Nah, kebetulan nih Bu Vila ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa langsung kita bacakan saja ya Ibu ya. Iya. Banyak Oke, sekali. baik. Baik, terima kasih. Nah, ini pertama nih ada pertanyaan dari Bu Rita. Ibu, saya mau tanya, jika rasio gambar yang kita pilih adalah untuk rasio Instagram, apakah video tersebut tidak bisa diupload di YouTube, Bu? Nah, bagaimana Ini tuh, langsung Bu? jawab, Pak. Langsung jawab ya. Ya, boleh, silakan. Jadi video apa saja itu misal formatnya semula IG mau diupload di YouTube, semula YouTube mau diupload di IG itu tetap bisa. Cuman kadang kalau misal ukurannya kecil itu pinggir-pinggirnya hitam. Karena itu nggak sesuai dengan format di aplikasinya. Bisa dipahami? Kalau menurut Bu Epin gimana? Jadi misal Oke, itu baik, kalau baik. bisa ya Bu, bisa dipahami ya. Tetap bisa. Oke, jadi tetap bisa diupload. Mungkin berbeda ya Bu ya, jadinya kalau misalnya mau buat video di Instagram ya pilihnya yang rasio untuk Instagram, tapi kalau mau buat di YouTube alangkah baiknya pilih rasionya sesuai yang untuk YouTube, seperti itu ya Bu ya. Tapi secara umum bisa ya Bu ya, dari rasio Instagram ke YouTube atau bagaimana? Tetap bisa, tapi itu nanti kalau tidak sesuai, kalau misal di IG itu ukurannya kecil, dikasih ukuran YouTube yang besar, itu nanti kepotong. Kebalikannya, kalau misal di YouTube itu besar, dikasih rasionya yang di IG, ukuran IG, itu dia nanti kecil dan samping-sampingnya itu hitam, layarnya hitam. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vila atas jawabannya. Jadi seperti itu ya Bu Rita, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyain lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Umunya Alia Afia. Kalau yang ditampilkan adalah video untuk diamati, bukan gambar, itu caranya bagaimana ya, Bu? Mungkin boleh sedikit penjelasannya aja, Bu Vila. Yang ditampilkan adalah video untuk diamati, bukan gambar. Oh, gitu. Ya, seperti tadi. Yang di jadi di KineMaster itu, kita kan kalau di KineMaster itu membuat video. Tapi tidak menutup kemungkinan kita itu juga bisa menginsert atau menginput video lain lagi. Jadi tadi misal ketika kita membuat tutorial di video tadi, di tengah-tengah kita menginput video, itu tetap bisa diinsert video. Seperti itu. Gantinya gambar tadi bisa diganti video. Dan untuk durasinya itu juga bisa disesuaikan. Seperti itu, tetap bisa. Oke, baik. Jadi bukan tinggal hanya gambar aja ya, Bu ya? Tapi kita bisa masukkan video. Iya. Oke, baik. Jadi itu jawabannya. Terima kasih Bu Vila. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Damayanti. Ibu, saya pernah buat video pakai Kain Master, tapi ada watermark-nya. Nah, untuk menghilangkannya itu bagaimana ya? Karena terkadang kan watermark itu mungkin agak mengganggu juga ya. Itu bagaimana ya, Bu Vila? Kalau sebetulnya semua aplikasi itu kan ada yang gratis, kemudian untuk yang pro itu kan berbayar. Jadi kalau dari Bu Damayanti, saya pernah membuat video pakai KineMaster dan ada watermark-nya itu, untuk menghilangkannya itu Ibu harus berlangganan. Jadi ikut yang berbayar. Kalau yang gratis itu mau tidak mau ada watermark-nya KineMaster. Tidak hanya KineMaster, di Canva itu juga ada, di InShot itu juga ada, aplikasi-aplikasi lain itu umumnya juga seperti itu.
Oke, baik. Itu boleh. Jadi mungkin kalau pilihannya mau menghilangkan watermarknya, pilih yang premium atau yang berbayar ya, seperti itu. Bu Vila. Betul, betul. Oke, baik. Itu adalah jawabannya ya. Terima kasih Bu Vila atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rita nih. Ibu, saya pernah buat video pembelajaran dengan background salah satu lagu yang lagi hits di kalangan siswa. Tapi saat saya coba download di Facebook, katanya video yang ada upload mengandung musik dan bisa saja melanggar hak cipta. Nah, itu bagaimana ya Bu cara mengatasinya? Nah, kadang kan kalau kita nambahin musik gitu ke video itu jadi lebih menarik gitu ya Bu Rita ya. Cuma ya mungkin maksud Bu Rita ini takutnya melanggar hak cipta, apalagi kalau misalnya diunggah di sosial media. Nah, itu cara ngatasinya gimana ya Bu Vila? Itu sebetulnya kembali lagi kepada yang punya hak cipta. Jadi meskipun kita sudah menginkludkan atau memasukkan yang punya cipta, itu kalau misalnya yang punya hak cipta itu tidak mau, itu berarti harus di take down seperti itu. Jadi kalau milih background itu yang gratis aja, yang sudah tersedia misalnya di YouTube seperti itu, Bu. Kalau yang hits itu emang rawan kena apa namanya? Kena take down, kena plagiat, melanggar hak cipta gitu, Bu. Jadi pilih aja background yang itu tidak ada hak ciptanya. Gitu. Oke, baik. Kalau Mungkin bisa pilihan background dari kain masternya ya Bu ya. Kan di situ ada ya backgroundnya sendiri. Cuma ya mungkin kalau bagi siswa mungkin kurang menarik gitu ya. Atau kalau caranya mungkin Bu Rita bisa tetap masukkan musik ke dalam video tapi tidak diunggah seperti itu ya di sosial media. bisa untuk koleksi pribadi gitu. Seperti itu mungkin. Oke, Tapi untuk baik. amannya mending ya pilih background yang gratis atau yang sudah digratiskan. Begitu, Bu. Oke, baik. Iya. Jadi lebih baik pakai background yang gratis saja seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Ibu Umu Alia Afiah juga. Katanya belum punya kain master di PC. Saya boleh minta tutorial installnya nggak, Bu? Karena habis ini kebetulan Bu Umunya mau langsung coba diaplikasikan dan mendapatkan tugas juga dari dosen untuk membuat video pembelajaran. Nah, menarik nih. Mungkin boleh Bu Vila boleh bantu bagaimana cara tutorial installnya? Untuk tutorial, ini ya langsung aja saya share screen ya, Bu. Oke, Ini. silakan. Nah, jadi apabila Ibu ingin menggunakan KineMaster membuatnya melalui PC, bukan melalui handphone atau Android, Ibu harus download dulu aplikasi BlueStack ini. Klik saja di mesin pencarian Google, Bu. Cari aja BlueStack, terus diinstal. Dan ini itu ukurannya lumayan besar, sekitar setengah giga. Jadi kalau koneksinya lambat, lama. Kelemahan kalau misalnya aplikasi HP itu tidak tersedia untuk PC, jadi kita harus ngalai pakai aplikasi yang ibaratnya menjembatani aplikasi Android ke PC atau laptop. Jadi download dulu BlueStack ini, BlueStack. Kalau sudah, nanti ada Play Store. Nah, misal kalau belum ada KineMaster, kita langsung klik aja Play Store, cari aja KineMaster. Kalau ingin selain KineMaster, Inshoot, ketik aja Inshoot. Jadi agar aplikasi yang di HP itu bisa di PC, Ibu download aja ini BlueStack. Gitu. Di browsing di Google, di internet ada, Bu. Saya kemarin
juga download ini dulu sebelum apa namanya ini FB Talk ini, gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Epin. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vila. Jadi, boleh dicoba dulu ya, Bu Umu, nanti untuk menginstal aplikasinya, lalu langsung buat video pembelajarannya di KineMaster. Oke, baik Bapak atau Ibu Guru Cita, jika masih ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di kolom komentar Facebook, nanti akan saya bacakan dan nanti Bu Vila akan jawabnya. Nah, mungkin sembari pertanyaan lagi, saya sampaikan untuk Bapak atau Ibu Guru Cita, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh admin Kejar Cita untuk mendapatkan sertifikat bagi Bapak atau Ibu Guru yang sudah aktif menonton FB Talk ini sampai habis. Nah, bagaimana nih Bapak atau Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan lagi? Atau mungkin sudah langsung dicoba nih sepertinya Bu Vila. Mana, Bu? Mungkin Bapak atau Ibu gurunya sudah langsung mencoba membuat video. Oke. Mungkin nih Bu Vila juga boleh sharing nih, biasanya Ibu kalau membuat video di KineMaster ini membutuhkan waktu berapa lama ya? Kalau sebetulnya kalau lewat PPT itu, Bu, PPT itu kemudian direkam melalui Google Meet atau Zoom itu cepat. Terus dipindah diedit ke KineMaster, ya udah itu cepat. Tapi kalau misal benar-benar dari nol, ngetik sendiri kata-katanya, terus nginput apa namanya, masukin kayak papan tulisnya tadi, itu lama. Oke, mungkin bisa sekitar 2 jam seperti itu ya Bu ya? Iya, kalau itu benar-benar dari nol, dari download aplikasinya, dari browsing gambar-gambarnya, gitu. Asal itu materinya sudah ada ya Bu, jadi RPP itu sudah lengkap materinya, kita tinggal buat videonya aja, seperti itu. Kalau Oke. sudah terbiasa cepat Bu. Kalau sudah semakin biasa, sudah banyak skill-nya, udah lebih kreatif juga, pasti cepat juga ya Bu ya membuat video pembelajaran. Oke, bagaimana nih Bapak atau Ibu Guru Cita, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik Bapak atau Ibu Guru, sembari menunggu pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Guru, jika masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya izin menyampaikan sesuatu dulu nih tentang Kejar Cita. Nah, Bu Vila, saya izin share screen sebentar ya Ibu ya. Boleh Bu. Nah, baik Bapak atau Ibu Guru pasti sudah nggak asing lagi ya dengan Kejar Cita nih. Apalagi untuk Bapak atau Ibu Guru yang sudah lama berada di komunitas Guru Cita. Jadi, Kejar Cita ini merupakan salah satu platform pendidikan berbasis teknologi nih Bapak atau Ibu Guru. Kita memiliki website bernama kejarcita.id dan ini websitenya ini bisa mempermudah kegiatan pembelajaran di era digital seperti saat ini. Nah, untuk Bapak atau Ibu Guru nih yang belum melihat atau belum pernah membuka kejarcita.id, jadi ini adalah tampilan dari website Kejar Cita. Nah, di sini Bapak atau Ibu Guru bisa mendaftar sebagai guru. Nah, kalau misalnya Bapak atau Ibu Guru juga ingin mengajak siswa-siswinya untuk bergabung dengan Kejar Cita, bisa mendaftar di akun siswa. Nah, bagaimana kalau sudah punya akun? Kita tinggal klik masuk. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan ya fitur-fitur yang ada di Kejar Cita. Nah, di sini bisa kita lihat ada fitur kotak masuk, bank soal, materi, dan absensi. Nah,
untuk di fitur kotak masuk sendiri, ini seperti tempat komunikasi untuk Bapak atau Ibu guru dan juga siswa-siswinya ya. Jadi di sini Bapak atau Ibu guru bisa memberikan pemberitahuan atau pengumuman pada siswa-siswi yang berkaitan seperti itu. Nah, di website Kejar Cita juga ada bank soal. Nah, bank soal ini adalah kumpulan soal-soal yang diberikan oleh Kejar Cita untuk Bapak atau Ibu guru Cita semua. Jadi Bapak atau Ibu guru tinggal ambil aja nih soal-soal yang ada di Kejar Cita, lalu dibagikan kepada siswa-siswinya. Nah, selain itu, Bapak atau Ibu guru juga bisa membuat soal sendiri dengan fitur-fitur dari Kejar Cita. Nah, untuk soalnya sendiri sangat lengkap, mulai dari kelas 1 SD sampai SMA, terus juga ada soal hot, soal AKM, dan juga menariknya ada pembahasannya. Jadi siswa-siswi itu bisa tahu kenapa jawabannya seperti ini, karena sudah dibahas dalam soal tersebut, seperti itu. Nah, lalu kita juga ada fitur materi. Nah, fitur materi ini adalah materi-materi yang disediakan oleh Kejar Cita untuk Bapak atau Ibu guru semua. Kita ada bentuk video, dalam bentuk rangkuman, lembar kerja, dan juga panduan. Nah, lalu ada fitur absensi. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Kejar Cita ini bisa Bapak atau Ibu guru Cita rasakan dan tentunya mempermudah kegiatan pembelajaran. Nah, namun untuk fiturnya sendiri berbeda ya Bapak atau Ibu guru, artinya kita ada yang free dan juga ada premium. Nah, kalau Bapak atau Ibu guru mau mencoba semua fiturnya, berarti bisa mendaftarkan akun premium Kejar Cita, seperti itu. Nah, selain ada website, kita juga ada blog nih Bapak atau Ibu guru, namanya blog.kejarcita.id. Di sini Bapak atau Ibu guru Cita bisa mendapatkan informasi seputar pendidikan, kegiatan pembelajaran, dan inspirasi atau inovasi pembelajaran lainnya di Kejar Cita. Nah, di blog kejarcita.id, kita juga selalu update ya Bapak atau Ibu guru, apa saja sih event-event yang dilakukan di Kejar Cita. Nah, nanti untuk event ke depannya kita juga ada webinar nih Bapak atau Ibu guru mengenai penerapan blended learning untuk pembelajaran mandiri. Nah, mungkin Bapak atau Ibu guru Cita juga yang mulai PTM nih. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menciptakan pembelajaran yang separuhnya itu ada di rumah, yang separuhnya lagi ada di sekolah. Mungkin kalau kita belum terbiasa, kita akan sulit beradaptasi ya. Nah, maka dari itu, Bapak atau Ibu guru Cita bisa mengikuti webinar dari Kejar Cita nanti tanggal 27 November mengenai penerapan blended learning. Nah, ini adalah tampilan blog.kejarcita.id. Bisa dilihat ya Bapak atau Ibu guru, di sini banyak sekali tulisan-tulisan yang bermanfaat dan informatif untuk kita semua. Nah, selain itu, kita juga ada infografis. Nah, dalam infografis ini adalah rangkuman juga dari tulisan-tulisan Kejar Cita yang mana dalam bentuk gambar atau infografis. Jadi mungkin untuk Bapak atau Ibu guru Cita nih yang ingin bisa langsung membaca di infografis dari Kejar Cita. Nah, di event ini seperti yang tadi saya sudah katakan, kita di Kejar Cita ini sering mengadakan event-event ya Bapak Ibu guru. Salah satunya itu FB Talk, Teletalk, ini dilakukan di komunitas guru Cita yang ada di Telegram dan juga kita ada webinar. Nah, sebentar saya stop share screen dulu. Selain ada website, ada blog, kita juga punya YouTube Bapak atau Ibu guru. Nah, nama YouTube-nya itu adalah YouTube Kejar Cita. Saya sedikit share lagi. Nah, ini adalah tampilan YouTube Kejar Cita nih Bapak atau Ibu guru. Kita ada banyak sekali ya, ribuan konten Kejar Cita yang bermanfaat
untuk siswa-siswi maupun Bapak atau Ibu guru semua. Nah, kalau Bapak atau Ibu guru nggak mau ketinggalan nih video-video atau konten dari Kejar Cita, jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube Kejar Cita. Oke, baik Bapak atau Ibu guru, mungkin untuk pengenalannya itu saja dari saya tentang Kejar Cita. Bapak atau Ibu guru bisa langsung cari aja di Google kejarcita.id untuk mengenal semua fitur-fitur yang ada di Kejar Cita. Baik Bapak atau Ibu guru, apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri FB Talk pada siang hari ini? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Dan jangan lupa untuk Bapak atau Ibu guru mengisi link presensi dan juga link evaluasi yang diberikan oleh admin Kejar Cita. Nah, nanti link evaluasi ini sebagai bahan evaluasi kita untuk menjalankan FB Talk lebih baik ke depannya, seperti itu. Oke, baik Bapak atau Ibu guru. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa Kejar Cita juga ada hadiah kecil-kecilan nih untuk Bapak atau Ibu guru yang sudah menonton atau menyimak FB Talk pada siang hari ini. Untuk pemenangnya ada 3 orang dan ini mendapatkan masing-masing pulsa atau OVO senilai 25.000. Nah, mungkin bisa saya langsung sampaikan saja ya untuk pemenangnya. Nah, tentunya saya juga mau cari nih untuk Bapak atau Ibu guru yang dari tadi tuh sepertinya aktif gitu menyimak FB Talk ini. Oke. Adapun untuk pemenangnya sendiri yaitu Bu Rita. Lalu juga tadi ada siapa ya tadi yang aktif bertanya? Ada Bu Umu dan satu lagi ada Ibu Damayanti ya kalau tidak salah tadi. Oke, baik. Jadi untuk 3 orang pemenangnya adalah 3 orang penanya tadi yang memang aktif menonton dan menyimak FB Talk, yaitu Bu Rita, Bu Umu, dan juga Bu Damayati. Selamat untuk ibu-ibu semua. Nanti silakan hubungi admin Kejar Cita untuk diproses hadiahnya seperti itu. Nah, baik Bapak atau Ibu guru Cita, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, mungkin Bu Vila boleh menyampaikan closing statement-nya terkait pada pembahasan kita kali ini. Silakan Bu Vila. Sebelumnya terima kasih karena diberi kesempatan untuk sharing ilmu yang tidak terlalu banyak, sedikit. Kemudian semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu bisa bisa berkreativitas lebih baik lagi. Sudah cukup, Bu Epin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vila atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat tentunya dan juga menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak atau Ibu guru Cita yang sudah menonton dan menyimak FB Talk pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan untuk pembelajaran di kelas. Baik, mungkin itu saja dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari acara FB Talk pada siang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.